Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo menghadiri dan menyaksikan langsung ajang balap MotoGP yang digelar di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu lalu. Presiden berada di Royal Box untuk menyaksikan sesi warming up lap sebelum akhirnya menyaksikan jalannya balapan utama Pertamina Grand Prix of Indonesia yang berlangsung sepanjang 27 lap. Setelah balapan usai, Presiden menyerahkan trofi kepada pembalap yang berhasil meraih posisi teratas di kejuaraan ini, yakni Jorge Martin. Kehadiran Presiden Jokowi menunjukkan dukungan nyata terhadap ajang balap motor internasional ini yang menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Presiden pun menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Namun ia menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa segala kekurangan akan terus diperbaiki demi menciptakan kualitas acara ini. Saya melihat perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru, saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB, itu yang saya senang. Ya saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Ya, Emilio tadi menyampaikan dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda, sangat baik. Ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Beralih ke ajang olahraga nasional, Polresta Surakarta menerjunkan ratusan personil gabungan untuk melaksanakan pengamanan pawai obor api Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-17 di Kota Solo pada hari Minggu lalu. Rangkaian Peparnas ke-17 tahun 2024 dimulai dengan kirap api yang dimulai dari Emparen Grobogan dan berakhir di Balai Kota Solo. Kirap api merupakan simbol Peparnas akan digelar di Kota Solo. Menurut Kombes Pol Iwan Saktiadi selaku Kapolresta Surakarta, dalam kegiatan pawai obor api Pekan Paralimpiade Nasional ke-17, pihaknya menerjunkan pasukan 238 personil. Ia menjelaskan dari 238 personil gabungan ini ditugaskan baik pengawalan dan pengamanan di sepanjang jalan yang dilalui kirap api obor, mulai dari Plaza Manahan, kemudian start dari Stadion Sriwedari, lalu singgah di Simpang Ngarsopuro hingga finish di Balai Kota Solo. Pesta olahraga se-Indonesia ini nantinya akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten, yakni Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Karanganyar, mulai 6 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Beralih ke informasi lainnya, guna memastikan pencapaian kinerja maksimal di tahun 2024, Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti oleh segenap kanit Ditpol Satwa dari seluruh Polda jajaran, serta dihadiri jajaran pejabat utama Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri. Kegiatan yang dilaksanakan di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara tersebut dipimpin Kakor Sabara Bahar Kampolri, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, dan diikuti oleh seluruh kanit Ditpol Satwa dari seluruh Polda jajaran, dengan mengangkat tema optimalisasi kemampuan polisi satwa guna mewujudkan rasa aman, tertib, dan damai dalam mendukung Indonesia maju. Kakor Sabara Bahar Kampolri Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga menegaskan bahwa tema yang diusung sudah sangat tepat karena kondisi keamanan semakin kompleks sehingga peran polisi satwa yang merupakan salah satu korps yang bertugas pada Ring 1 menjadi sangat penting. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Cakal Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri selaku Ketua Pelaksana Rakor Ditpol Satwa Kombes Pol Gatot Aris
Purbaya menegaskan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah untuk menyelaraskan dan menyeragamkan strategi kebijakan pelatihan operasional dalam berbagai satker yang menggunakan unit K9. Kakor Sabara berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi pedoman agar bisa menjadi penguatan bagi Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Akan melaksanakan rapat koordinasi dengan tema optimalisasi kemampuan polisi satwa guna mewujudkan rasa aman, tertib dan damai dalam mendukung Indonesia maju. Kita baca dan kita lihat dari bacaan di depan kita dengan tema yang ada di depan kita, ini menurut saya sangat tepat. Kenapa? Karena kita tahu tantangan keamanan ke depan semakin kompleks. Peran polisi satwa menjadi semakin penting. Karena hampir semua operasi kepolisian tingkat nasional atau tingkat provinsi yang diangkat menjadi tingkat nasional membawa rekan-rekan semua sebagai keanggotaan diri dan menyeragamkan strategi kebijakan pelatihan dan operasional dalam berbagai satker, lembaga dan menggunakan unit K9, K9, Satwa Anjing, Pelacak dan Penanggal. Waktu dan tempat. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari, dimulai pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024, bertempat di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Peserta kegiatan diikuti oleh 88 orang personil terdiri dari personil Ditpol Satwa, Kasubagren, Ditsamapta, dan Kanit Pol Satwa, perwakilan dari masing-masing Polda kewilayahan. Sementara itu, Penata Kehumasan Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, pada Senin pagi menghadiri launching buku pemetaan pendidikan polisi wanita di Tribrata Dharma Wangsa Convention Center, Jakarta Selatan. Dalam peluncuran buku pemetaan pendidikan polisi wanita Indonesia ini, dilakukan juga penyampaian pengantar terkait isi buku yang membahas berbagai sepak terjang polisi wanita Indonesia. Pembahasan mulai dari sejarah awal terbentuknya polisi wanita, kemudian sejumlah sosok pionir Polwan, masa pemantapan pendidikan bagi Polwan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi Polwan dari waktu ke waktu. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang hadir mewakili Kapolri serta istri Kapolri selaku Ibu Asuh Polisi Wanita Indonesia, Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.